saya Imalatul Nil Khaira, NIM 1930105027 dari Lokal Tadris Matematika 5B akan menjelaskan materi tentang analisis sensitivitas dalam mata kuliah pengantar operasi riset dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nolanari SSI MPD. Pertama yaitu analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan pada solusi optimal suatu persoalan program linear karena adanya perubahan diskrit parameter untuk melihat berapa besar perubahan dapat ditolerir sebelum solusi optimal mulai kehilangan optimalitasnya. Program linear merupakan suatu metode penyelesaian untuk memperoleh solusi optimal, maksimum atau minimum dari suatu persoalan. Analisis sensitivitas dilakukan untuk menganalisis dampak-dampak yang terjadi pada solusi optimal terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada koefisien-koefisien batasan model maupun koefisien pada fungsi tujuan. Pada dasarnya, perubahan-perubahan yang mungkin terjadi setelah dicapainya penyelesaian optimal terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu koefisien-koefisien fungsi tujuan, yang kedua yaitu koefisien-koefisien teknik fungsi-fungsi batasan, yaitu koefisien-koefisien yang menunjukkan beberapa bagian kapasitas sumber yang dikonsumsi oleh satuan kegiatan. Yang ketiga yaitu keterbatasan kapasitas sumber, yaitu nilai kanan fungsi-fungsi batasan. Yang keempat yaitu penambahan variabel-variabel baru. Yang kelima yaitu penambahan batasan baru. Secara umum, perubahan-perubahan tersebut di atas akan mengakibatkan salah satu di antaranya penyelesaian optimal tidak berubah, variabel-variabel dasar mengalami perubahan tapi nilai-nilainya tidak berubah, dan penyelesaian optimal sama sekali berubah. Contoh studi kasus perubahan koefisien fungsi tujuan variabel basis. Maksimumkan Z sama dengan 200X1 ditambah 160 S2, di mana X1 sama dengan jumlah produk A yang dibuat, S2 sama dengan jumlah produk B yang dibuat. Dengan batasannya yaitu 30X1 kecil sama dengan 1500, 40X1 ditambah 20X2 kecil sama dengan 2500, 20X1 ditambah 25X2 kecil sama dengan 2000, X1, X2 besar sama dengan 0. Bentuk implisit fungsi tujuan dan bentuk persamaan fungsi batasan persoalan di atas adalah fungsi tujuannya yaitu Z dikurang 200X1 dikurang 160X2 ditambah S1 ditambah S2 ditambah S3 dengan batasannya yaitu 30X1 ditambah S1 sama dengan 1500, 40X1 ditambah 20S2 ditambah S2 sama dengan 2500, 20X1 ditambah 25S2 ditambah S3 sama dengan 2000, X1, X2, S1, S2, dan S3 besar sama dengan 0. Sehingga didapatkan tabel optimalnya seperti yang terlihat pada gambar. Berdasarkan tabel optimal di atas dapat diketahui bahwa variabel basisnya adalah X1, X2, dan S1. Sedangkan variabel non-basisnya adalah S2 dan S3. Koefisien fungsi tujuan variabel basis adalah C1, C2, dan C3. Akibat perubahan koefisien fungsi tujuan variabel basis, perlu dianalisis seberapa besar koefisien C1 dan C2 dapat berubah, dinaikkan atau diturunkan tanpa mempengaruhi solusi optimal. Sedangkan C3 tidak perlu dianalisis karena C3 adalah koefisien fungsi tujuan variabel S1 yang besarnya dapat dipastikan 0. Sehingga untuk menentukan rang perubahan koefisien fungsi tujuan variabel basis digunakan rumus yaitu C topi J sama dengan CB I dikali Y topi J dikurang CJ. Syarat tabel optimal tetap optimal jika CJ besar sama dengan 0. CB sama dengan koefisien fungsi tujuan variabel basis pada tabel optimal. Y topi J sama dengan variabel dual dari variabel keputusan. C topi J sama dengan menunjukkan nilai baru atau nilai pada tabel optimal. CJ sama dengan koefisien pada fungsi tujuan. Selanjutnya yaitu kita mencari rank C1, di mana C topi 4 sama dengan CB dikali Y topi 4 dikurang C4. Dengan CB-nya yaitu C1 160 dan 0, Y topi 4-nya yaitu 5/120, min 4/120, min 150/120.
C4 sama dengan 0, sehingga C topi 4 sama dengan C1 160, 0 dikali dengan 5 per 120 dikurang 5 per 120 min 4 per 120 min 150 per 120 dikurang 0. Syarat tabel optimal tetap optimal jika C topi 4 besar sama dengan 0, sehingga didapatkan hasilnya yaitu dari C topi 4 yaitu 5 per 120 C1 dikurang 16 per 3 besar sama dengan 0. Jadi C1 besar sama dengan 128. Selanjutnya yaitu C topi 5 sama dengan CB Y topi 5 dikurang C5. Dengan CB nya yaitu C1 160 dan 0, Y topi 5 nya yaitu min 4 per 120, 8 per 120 dan min 150 per 120. C5 nya sama dengan 0, sehingga didapatkan C topi 5 sama dengan C1 160, 0 dikali dengan min 4 per 120, 8 per 120, min 150 per 120 dikurang dengan 0. Didapatkan hasilnya itu min 4 per 120 C1 tambah 32 per 3 besar sama dengan 0, sehingga C1 kecil sama dengan 320. Jadi rank C1 adalah 128 kecil. Jadi rank C1 adalah C1 besar sama dengan 128, kecil sama dengan 320. Jadi, selama C1 besar sama dengan 128, kecil sama dengan 320, maka tabel optimal tetap optimal. Berarti nilai X1 dan X2 tetap. Dan sebaliknya, jika C1 kecil dari 128 atau C1 besar dari 320, tabel tidak optimal lagi. Berarti nilai X1 dan X2 berubah. Pada batas atas dan batas bawah rank akan terjadi multiple optimal solution. Yang selanjutnya itu menentukan rank C2, di mana C topi 4 sama dengan CB dikali Y topi 4 dikurang C4. Dengan CB-nya yaitu 200, C2 dan 0, Y topi 4-nya yaitu 5 per 120, min 4 per 120, min 150 per 120. Dapatkan C4-nya sama dengan C4 sama dengan 0, sehingga C topi 4-nya yaitu didapatkan hasilnya yaitu 200 C2 0 dikalikan dengan Y topi 4 yaitu 5 per 120 min 4 per 120 min 150 per 120 dikurang 0, sehingga dapatkan hasilnya itu 1000 per 120 dikurang 4 per 120 C2 besar sama dengan 0. Dapatkan C2 sama dengan kecil sama dengan 250. Selanjutnya yaitu C topi 5. C topi 5 sama dengan CB dikali Y topi 5 dikurang C5. Dengan CB-nya yaitu 200, C2 dan 0, Y topi 5 yaitu min 4 per 120, 8 per 120, min 150 per 120. C5 sama dengan 0, sehingga hasil dari C topi 5 yaitu C2 besar sama dengan 100. Jadi rank C2 adalah C2 besar sama dengan 100, kecil sama dengan 250. Artinya selama C2 besar sama dengan 100, kecil sama dengan 250, maka tabel optimal tetap optimal. Berarti nilai X1 dan X2 tetap. Dan sebaliknya, jika C2 kecil dari 100 atau C2 besar dari 250, tabel tidak optimal lagi. Berarti nilai X1 dan X2 berubah. Pada batas atas dan batas bawah rank akan terjadi multiple optimal solution. Dan selanjutnya yaitu perubahan koefisien fungsi tujuan variabel non basis. Untuk menggambarkan perubahan ini akan dianalisis pada kasus riba ini yang telah diformulasikan dalam bentuk model matematisnya, yaitu maksimumkan Z sama dengan 12x1 ditambah 18x2 ditambah 15x3, di mana x1 sama dengan jumlah produk A yang dibuat, x2 sama dengan jumlah produk B yang dibuat, x3 sama dengan jumlah produk C yang dibuat. Dengan batasannya yaitu 4x1 ditambah 6x2 ditambah 5x3 kecil sama dengan 480, 2x1 ditambah 5x2 ditambah 6x3 kecil sama dengan 360,
3x1 ditambah 8x2 ditambah 6x3 kecil sama dengan 580. X1, X2, X3 besar sama dengan 0. Bentuk implisit fungsi tujuan dan bentuk persamaan fungsi batasan persoalan tersebut adalah fungsi tujuannya yaitu Z dikurang 12x1 dikurang 18x2 dikurang 15x3 ditambah S1 tambah S2 tambah S3 dengan batasannya yaitu 4x1 ditambah 6x2 tambah 5x3 ditambah S1 sama dengan 450, 2x1 ditambah 5x2 ditambah 6x3 ditambah S2 sama dengan 360, 3x1 ditambah 8x2 ditambah 6x3 ditambah S3 sama dengan 580. Jadi S1, S2, S3, S1, S2, S3 besar sama dengan 0. Sehingga didapatkan hasil tabel optimalnya itu yang terdapat pada gambar. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa variabel keputusan non basis adalah X3. Artinya, X3 tidak diproduksi karena tidak cukup ekonomis dengan keuntungan sebesar 15. Apabila C3 diturunkan berapapun, X3 tetap tidak ekonomis untuk diproduksi, yang berarti bahwa C3 sama dengan minta hingga. Sebaliknya, jika C3 dinaikkan sampai jumlah tertentu, ada kemungkinan X3 cukup ekonomis untuk diproduksi. C atau P3 sama dengan CB yaitu P3 dikurang C3 dengan CB-nya itu 12, 18, dan 0. Berarti yaitu P3 sama dengan min 11/8, 14/8, 31/8, sehingga C atau P3 sama dengan 12, 18, dan 0 dikali dengan min 11/8, 14/8, 31/8 dikurang C3. Syarat tabel optimal tetap optimal jika C atau P3 besar sama dengan 0. Jadi 15 dikurang C3 besar sama dengan 0. C3 kecil sama dengan 15. Jadi range C3 adalah min C3 besar sama dari min tak hingga kecil sama dengan 15. Dapat disimpulkan bahwa selama C3 besar sama dengan min tak hingga kecil sama dengan 15, solusi optimal tidak berubah, yang berarti S3 tidak ekonomis untuk diproduksi. S3 akan layak diproduksi jika C3 di luar range tersebut atau jika C3 dinaikkan menjadi lebih dari 15. Baiklah, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.